Saya masuk ke Lamoma itu uang saya tinggal Rp750. Saya belikan ubi dapat 2 pohon. Saya belikan beras 2 liter. 1 liter. Iya. Itu ubinya saya makan dengan istri saya. Berasnya saya kasih makan anak saya, karena jangan sampai anak saya kurang gizi kalau dia makan ubi. Ini adalah bakalan bonsai kok ya nih, Pak? Bakalan bonsai. Ini kayu apa ya, Pak? Santigi. Jadi teman-teman, kayu apa, Pak? Santigi. Santigi. Santigi karang ini, semuanya santigi karang. Ini sampean carinya di mana ini? Oh, saya enggak nyari. Saya beli. Beli? Ya, saya enggak takut kalau nyari santigi, takut karena harus ke luar pulau. Oh, begitu? Iya, harus ke luar. Di sekitaran Kendari sudah enggak ada. Enggak ada. Ini belinya di mana, Pak? Saya ini beli dari Wanci. Wanci? Iya. Ada yang kirim ke sini Iya, gitu? ada yang kirim ke sini. Jadi teman-teman, ini juga Pak Andi dapatnya dari daerah Wanci ya, lain kabupaten juga. Untuk harganya sampean beli kemarin berapa ini, Pak? Belinya yang begini saya beli 1 juta. Satu pohon ini? Iya, saya beli 1 juta, masih belum ada daunnya waktu itu. Oh, jadi sampean belinya itu masih belum? Ya belum, belinya ya masih baru didongkal dari alam, dari pinggir laut. Rata hampir di sini ada yang 1 juta, ada yang 700, ada yang 500. Ini saya belinya. Sama semuanya model jenisnya? Ya, jenisnya sama. Memang saya lagi banyak saya kembangkan, ada sekitar sudah 50 pohon. Nah, ini teman-teman, ini kalau kita lihat model kayunya ya, kalau bonsai sudah keren lah. Tapi koyok mati ini orang mati kok ini? Itu memang untuk keringan. Oh, memang sudah mati yang itu. Ini memang sudah dimatikan untuk membuat yang keringnya. Untuk istilahnya variasi. Ya. Ya. Nah, ini teman-teman, ini yang lagi dibentuk-bentuk Pak Adi ya. Kawista batu itu. Kawista batu. Kita ke depan teman-teman. Jadi ini bonsai-bonsai yang ini bonsai pot Kimeng. Ini bonsai dari apa, Pak? Kimeng. Kimeng. Nah, ini apa? Legestrum. Ini legestrum. Wah, ini andalan saya kok. Ngono, Pak? Iya. Dari segi apanya kok andalan, Pak? Legestrum susah kali dapat batang yang besarnya. Belum dapat saya legestrum yang batangnya besar. Belum pernah dapat ya, belum dapat. Saya baru ini dapat besar. Sampai dapatnya dari mana? Saya nanam. Dari kecil, 5 tahun umurnya. Ini sudah 5 tahun? 5 tahun umurnya. Iya. Sudah 5 tahun teman-teman, baru segini. Terus dengan steknya ini ini enggak di stek, ini asli. Oh, asli? Original. Ya. Harga apa di harga? Harga 4. Lah andalan kok cuma 4, Pak? Ya wong kecil. Maksudnya andalan koleksi yang tidak adanya. Oh, begitu. Iya. Jadi harganya 4 juta, teman-teman. Ya. Nah, ini asam londo. Tuh. Ini banyak di taman-taman kota. Ini asam Belanda tapi sudah dibentuk juga ya. Bukan asam Belanda, Bos. Asam londo. Asam londo. Oh, no. Iya. Enggak mau dibilang asam Belanda, asam londo. Salah lagi teman-teman saya. Mohon dimaklumi karena bukan bagian saya. Saya kesini ini cuma ingin melihat bisnis dari usaha dari Pak Deyanto yang dari hasil bunga saja ini sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya teman-teman. Bahkan lebih. Saya ini harga berapa, Pak De? Yang ini 3,5 juta. Kok mahalan kayak? Nah, iya. Ya, mahalan yang sana teman-teman, ini cuma 3,5 juta. Terus yang ini juga ini beringin, ini biasanya sudah di model-model Pak Deyanto ya, sudah dijadikan bonsai. Ini paling kisaran ya 3 jutaan kayak ini, Pak? Enggak, itu 1,5 juta. 1 juta? Iya. 1,5 juta. Kok beda-beda? Iya. Nah, oke teman-teman, kita ngarepain apa, Pak De? Andalan sing paling termahal, Pak De. Nah, ini konco-konco ini. Ini yang kecil-kecilnya. Mame. Ini untuk ibu-ibunya yang tuh ada kaktus juga teman-teman ini. Ini kaktusnya sampean pengiriman dari mana, Pak? Kaktusnya di sini, masyarakat di sini banyak sudah memelihara kaktus. Saya kumpulin dari masyarakat. Oh, begitu. Ya.
Nah teman-teman, banyak sekali ya, khusus untuk ibu-ibu ini lihat ini, enggak tahu model apa lagi ini. Ini pironan harganya pada ini? Sekulen ini 100.000. 100.000. Nah, jenis kaktusnya juga banyak sekali. Iya. Ini juga berapa? 100. 100. Terus iki, Pak? 75. 75. Wah, ini sing ki wape iki, Pak? Itu 150. Dari sini semuanya sampai dapatin? Iya. Enggak kiriman-kiriman dari... Enggak. Saya kalau kaktus saya enggak mau ngirim. Enggak mau ngirim. Tapi kok enak sama noleh kondi ngono kene gak ono to? Banyak di masyarakat Sulawesi Tenggara ini, kalau kita mau mencari banyak sekali. Perasaanku enggak pernah saya lihat, Pak. Iya, enggak pernah Tuh, nyari. model-model begini juga. Iya. Ini. Sama nyarinya bibitnya atau Saya nyarinya kan kadang ada masyarakat yang punya besar banyak. Terus Beliau juga kan kadang butuh uang. Terus saya nanya, mau dijual itu? Katanya iya. Daripada mereka hanya diminta-minta sama tetangga, terus dijual ke penjual bunga kayak saya, begitu. Jadi teman-teman banyak jenis. Ini juga kaktus, Pak ya? Iya, kaktus. Jenis Sekulen kaktus ini sekulen. Aneh-aneh kabeh, Lur. Aku lagi roh iki. Ini sekulen yang hijau. Nih, ini teman-teman. Tuh, teman-teman. Beda dengan ini. Iya, beda. Jadi cukup. Iya. Kaktus ada berapa jenis di sini, Pak? Ada 25 kayaknya saya. Jadi untuk kaktus di Pak Deyanto ini ada 25, teman-teman. Ini juga ini. Ya, karang. Karang. Jenis karang. Nah. Pagoda ini. Ini jenis pagoda. Ini ya sudah enggak bisa besar, Pak. Iya, segitu. Cuma segini. Iya. Memang jenis-jenis anu tuh. Nah. Nah, kalau ini kayaknya bisa besar ini. Iya, itu yang besarnya. Nah, teman-teman, banyak sekali teman-teman. Bagi pecinta tanaman hias, sekali lagi bisa berkunjung di sini untuk membelinya. Ini juga saya lihat ini Pak De juga bisa melayani pembuatan taman, Pak De ini. Iya. Iya, Pak De. Iya. Ini sampean buat sendiri juga ini? Relief ya. Relief ya, teman-teman, melayani pembuatan relief bagi orang-orang kota yang pengen buat taman bisa juga hubungi Pak Deyanto. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya nomornya Pak Deyanto. Nah, ini banyak sekali nih. Ini jenis bonsai apa, Pak De? Ya, di atas ini jenis bonsai kecil. Iya, Bos. Itu jenis kopalanda, anggur Brasil. Oh, yang seperti ya, Ya. tapi yang besar tadi. Iya. Anggur Brasil, teman-teman. Terus ini ada lagi yang agak asam londo kayak ini. Bukan. Apa, Pak De? Itu cendrawasih. Cendrawasih. Macam-macam, Lur, macam-macam lengkap. Tuh. Ini legestrum yang hijau. Yang kecilnya. Tadi kan yang besarnya yang sana. Ini kisaran harga berapa di sini yang bonsai-bonsai ini, Pak De? Bonsai-bonsai di sini 700 Sampai? pokoknya 300 sampai 700. 300 sampai 700, teman-teman. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena banyak sekali ya. Nah, kalau yang ini banyak ini kayaknya ini Serut. serut. Ya, baru dibentuk tadi. Sekarang kita ke yang paling mahal di sini, Pak De. Yang paling mahal. Nah, teman-teman, ki apa aglonema Pak De ya? Nah, ini. Aglonema apakah yang mahal? Aglonema ataukah yang mahal? Ya jangan dulu di sini dulu, Pak De. Nah, ini aglonema ya yang lagi dikemarin ibu-ibu juga. Pokoknya lengkap juga, teman-teman. Nggak usah kita kasih tahukan harganya yang di sini, teman-teman. Ini pilokatak. Ini pilokatak harga 750. Ini dapat dari mana, Pak De? Sumatera. Beli. Saman kirim. Pilokatak asal Sumatera. Nggak sampai dapatnya ini. Dapatnya saya ngirim dari Sumatera. Ngirim dari Sumatera, teman-teman. Berarti di sini belum ada, Pak De? Ada mungkin sama teman-teman yang pelihara, tapi mereka juga masih pakai koleksi, belum mau. Maksudnya asli dari sini, maksudnya tanamannya yang tumbuh di sini nggak ada. Nggak ada. Dari Sumatera, teman-teman. Harga 700-an ini. Yang ini nggak tahu kayak berapa ini, Mas? 1.200.000. 1.200.000. Yang di bawah ini 700.000. Langsung ke yang mahal, Pak De. Sudah malam, Pak De. Ki asam londo, Pak De. Bukan, asam Jawa. Oh, asam Jawa. Asam Jawa. Ini yang tanaman Sulawesi Tenggara asli. Saya mau kenalkan. Ini namanya lobe-lobe. Lobe-lobe. Jadi teman-teman, ini lobe-lobe tanaman Sulawesi Tenggara asli ya. Ya. Kalau dibentuk bonsai cantik. Harga berapa ini, Pak De? Harga 2,5 juta. 2,5 juta. Sekarang kita menuju ke yang paling mahal, teman-teman.
Ini lihat kinangarane apa? Bakalan, Pak. Iya, masih bakalan. Nah, ini masih bakalan. Saya ngambil dari Morosi. Jauh dari Morosi. Pasti mahal, teman-teman, yang ini, teman-teman. Kalau jadi nanti sekitar harga 10 juta. Itu belakangnya, Pak. Nah, jadi ini ada yang besar sekali, teman-teman ya. Ini cukup besar nih, teman-teman. Beringin Korean, di bawahnya ibrik, batangnya ibrik, sambungannya Korean. Jadi batangnya ibrik, sambungannya Korean, teman-teman. Regane piro, Pak? Harganya, Pak? 130 juta. Ya. Subhanallah. Kok kayak merinding, Pak? Tenanan nih, Pak? Tenanan. Oh. Sudah ditawar 70 saya enggak kasih. Begitu? Iya. Yang tawar orang mana, Pak? Yang tawar orang dari Malang. Orang dari Semarang. Semarang. Iya. Luar biasa. Sampai ambilnya di mana ini? Di belakang Polda. Di hutan. Dongkel, Dewi. Ya, dongkel sendiri. Rusak tuh mobil saya sampai rusak. Jadi teman-teman, yang paling termahal, Pak? Iya. Ini yang paling termahal ini 30 juta. Kok larang? Iya, Pak? Kok larang? Sebab, Pak? Sebabnya besar, unik. Sudah besar, unik. Karena batangnya tidak satu. Lihat kalau lihat keunikan batangnya. Lihat. Nah. Lihat. Nah, muter ke sana, Pak Desa. Kalau melihat uniknya, sini tak tunjukkan uniknya ini batang. Jadi teman-teman, yang termahal di koleksi Pak Ade ini 130 juta, teman-teman. Kenapa? Oh iya, ternyata ini yang buat mahal, teman-teman. Batangnya ada lubangnya. Kayak ini membentuk. Nah, lubang sampai tembus ke atas tuh. Tembus. Semuanya. Ya. Jadi lubang sampai ke bawah, teman-teman ya. Jadi unik ini sehingga membuat mahal. Terus umurnya sudah berapa tahun ini, Pak De? Umurnya baru sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Nah, itu ada sudah berapa? 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulanan, teman-teman. Sekali lagi 130 juta. Khusus adiknya untuk ini. Nah, itu. Ini adiknya 40. Itu nggak sancang apa, Pak? Iya, sancang. Itu. Ini yang termahal kedua, 40. 40. Jadi ini 40 juta, teman-teman ya. Lingkar batang sama dengan drum. Lingkar batang ukuran diameter drum. Jumlah sanggul 12. Jadi jumlah sanggulnya 12. Ini memang kelihatan belum indah karena belum dipangkas, teman-teman. Nah, ini tadi yang dibilang putri salju. Ini belum jadi juga, teman-teman. Wes, Pak De, kau sing kayak piro, Pak De? Mana? Nah, ada randuk tapi belum dirapikan. Ada ini. Ini berapa, Pak De? Harga 12. Murah ini, teman-teman, ini 12 juta. Sama juga belum dilakukan perawatan. Nah, kalau kayaknya yang paling mahal nanti yang sana. Itu sekitar piro yang itu tinggi itu? Itu punya orang, itu harga 10. Oh, sudah dipesan orang? Sudah dipesan orang. Belum jadi sudah dipesan, Pak? Sudah dipesan harga 10. Jadi teman-teman yang belum jadi ini ternyata sudah dipesan orang, teman-teman, 10 juta. Ya. Ini 10 juta nanti kalau sudah jadi, Pak ya? Ya. Jadi masih kalah dengan yang sana, teman-teman. Terus terakhir, Pak De, Jadi sampean merintis usaha ini sudah berapa tahun, Pak De? Saya menggeluti usaha ini udah ada mungkin 10 tahunan lah. 10 tahunan. Sampean ke Lamumia ini dulu teran apa piye? Saya Merantau di sini atau bagaimana? Ladongi, asal Teran Ladongi. Oh, teran Ladongi, Ya. terus merantau ke sini. Iya, mencari nafkah lah di sekitaran Kendari. Nah, terus habis itu langsung buka ini. Enggak, menanam sayur dulu. Menanam sayur. Oh, iya. Nanam sayur. Nah, tapi kayaknya kalau nanam sayur saya nggak cocok. Terus saya coba-coba masuk di tanaman hias. Nah, Karena saya memang hobi bonsai, saya mulai menekuni bonsai.
datanglah bapak-bapak Brimob dulu, terus bonsai saya terjual yang dulu-dulu. Nah, ini yang sekarang ini yang baru-baru ini. Jadi sudah berapa tahun sampean menggeluti ini? Sekali lagi, urung dijawab, Mang. 10-an. 10-an tahun. Dari bonsai ini sudah luar biasa Pak De ya pendapatannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita lihat rumah juga ini mungkin hasil dari tanaman. Semuanya ya. Semuanya yang ada di sini ini hasil dari tanaman hias. Iya. Itu hasil tanaman istrinya teman-teman ya. Iya. Untuk per Pak De, per bulannya sampean bisa dapat berapa kira-kira Pak De pendapatannya? Harus dijawab itu. Harus dijawab. Harus ya. Iya kan ini kan konten khusus untuk kesuksesan seseorang. Oh ya, begitu. Iya. Ya. Kalau saya mau cerita per bulan itu lillahi ta'ala, saya sebenarnya malu mau jawab. Malu. Saya itu kan punya utang di bank 6 juta, 7 juta dengan motor satu. Nah, motor 1 juta, bank 6 juta, berapa tuh? 7. Uang makan 3 juta minimal satu keluarga. Berarti sudah 10. Nah, terus BPJS dengan iuran apa enggak tahu istri itu minimal 1 juta. Pengeluarannya sampean aneh. Pengeluarannya sampean berapa pengeluarannya? Saya harus dapat uang dengan simpanan wajib saya berarti harus 11 minimal per bulan. Jadi teman-teman harus 11. Pengeluarannya Pak Deyanto ini sebulan saja 11 juta minimal. Jadi pendapatannya luweh non dhuwur. Itu harus didapat. Itu sudah berapa tahun itu begitu Pak De? Sudah mulai dari 10 tahun yang lalu atau sudah berjalan 5 tahun? 5 tahun ini saya. 5 tahun ini saya begitu. Jadi luar biasa teman-teman ya. Jadi semenjak bikin rumah ini kan saya jadi punya utang. Ya, semenjak bikin rumah ini saya jadi punya utang banyak di bank ini. Nah, itu ada juga bapaknya yang lagi mas-masnya deh, kan bukan bapak. Mas ya? Bapak. Ah, masih muda. Mas saja, masnya itu lagi cari-cari bunga juga. Iya, ya, Pak. Ngantar istri. Berarti sayang istri ini. Istri saya dari kemarin minta belum satu rutin. Jadi ini juga tiap hari ada yang begini Pak ya, berkunjung begini ya. Alhamdulillah rabbil alamin ada. Saya selalu mengatakan sama istri saya kalau sudah jam 10 belum ada yang masuk begini. Kok begini hari belum dikirim ya? Oh gitu. Dikirim sama siapa Pak? Ya sama Tuhan dikirim rezeki gitu. Kok belum ada dikirim ya, bukan datang pembeli bukan, tapi dikirim. Saya anggap ini orang-orang ini yang datang beli bunga ini kiriman dari Tuhan untuk beli bunga saya. Ya, kalau bukan Allah yang gak. Ya itulah maksudnya begitu. Sampai dari mana Mas? Kalau saya dari Palangga. Sekarang tinggal di Palangga. Iya. Dan tadi kebetulan lewat kota, ke kota. Dari Kendari, anak di pondok, mampir di sini. Memang sudah sering di sini. Sudah sering. Sudah lama. Sudah lama, langganan ya. Iya. Jadi ternyata hampir setiap lewat nyinggah. Oh. Ya ndak pul nanti anu. Mbak ndak pul nanti bunganya di rumah itu. Oh, udah. Juga menjual. Oh, begitu. Oh. Iya. Yang tidak ada. Yang tidak ada. Jadi ibaratnya apa deh distributor ngerani apa? Kepanjangan tangan. Iya. Tapi harganya pasti beda Pak yang ini Masnya ini. Saya ya. Hampir 40%. Ya, berarti dari harga ecer. Dari harga ecer saya kurangi 40%. Jadi teman-teman sekarang bisa menyaksikan sendiri ya, kita lihat yang melakukan pembelian bunga di sini hampir tiap singgah tiap lewat pasti mampir ke sini ini Masnya ini. Luar biasa. Aku mah ngurung takok full Pak. Saya ayo nokono. Jadi konco-konco ya, sekali lagi ini motivasi buat teman-teman semuanya. Ternyata dengan usaha bisnis bunga ini sudah mampu, pokoknya mampu segala-galanya lah. Ya, luar biasa pada ini. Padahal cuman bunga. Nah itu anaknya itu. Nah, aku sing ngenteni duite kaya niki. Ora kah? Ya sengaja ini mau ngeplok ini Bapak. Tadi saya ke sana dengan Pak Desa ya. Iya. Saya tak ke sana dulu Pak Desa. Rokok saya ketinggalan di mana? Oh, begitu. Jadi ini yang saya lihat unik tadi teman-teman ini. Jadi sekali lagi pendapatannya Pak D
pengeluaran, orang pendapatan. Pengeluaran itu hampir 11 juta tiap bulan. Pendapatannya wes mesti. Waduh. Ke restoran Bang saja sudah 8. Sampean sendiri ikut di sini, Saya bikin taman dengan bikin begini. tapi ikut mengelola ini juga. Iyalah, kalau hanya Bapak sendiri kasihan toh. Jadi ini putra beliau ya. Ada berapa bersaudara? 3, 1 cewek, masih kelas 3 SMK. Itu kelas 3 SMK. Loh, sendalku dicangking no. Loh, teman-teman, sendal sualu dicangking no nisan. Nah. Itu mi Pak Desa saya itu. Kalau alhamdulillah pembeli itu setiap hari ada. Tiap hari Pak Deyo. Rezeki ada terus dari Yang Maha Kuasa. Kiriman, saya selalu bilang bahwa itu kiriman dari Tuhan untuk hidup saya. Ya kadang-kadang ada telat sampai 2 hari nggak muncul, tapi sekali muncul ya alhamdulillah. Kayaknya dulu awalnya ke sini nol memang Pak De. Nol besar. Nol besar ya. Saya datang, saya ceritakan sebentar ya. Iya, ini yang penting ini. Jangan mi datang dari Onem Bute, jangan mi. Enggak, saya dari Onem Bute saja. Datangnya ke Lamomea. Saya masuk ke Lamomea itu uang saya tinggal Rp750. Tahun 2000. Enggak ya, tahun 2006. Dua. Tahun 7. 96. Ya, itu saya masuk ke sini pertamanya. Tinggal Rp750 itu. Rupiah. 50.000. 750 rupiah. 500. 750 perak. 50 perak. 50 rupiah. Saya belikan ubi dapat 2 pohon. Saya belikan beras 2 liter. 1 liter. Iya. Itu ubinya saya makan dengan istri saya. Berasnya saya kasih makan anak saya, karena jangan sampai anak saya kurang gizi kalau dia makan ubi. Begitu terus dari situ memotivasi saya. Terus saya berpikir keras. Langsung berpikir ke usaha ini. Iya, iya. Saya tadinya kan ya ikut-ikut menjual sayur ya, sayur apa semua, tapi saya kan berpikirnya bahwa tidak bisa saya hidup di jalanan terus. Sayur sih banyak sih untungnya, banyak. Uangnya sayur itu banyak, cuman selalu di jalanan itu yang saya tidak bisa. Saya ingin yang di rumah, duduk-duduk bersama anak istri, sambil bekerja, sambil menanti rezeki dari Yang Maha Kuasa. Jadi Pak De ini cuma di rumah saja teman-teman, cuman di rumah kadang bolang nyari bahan ya, terus dikerjakan di rumah jadi mahal kembali. Total Pak De, saya kini tak takut sampean. Memang kan pengeluarannya sampean sero per bulan rata-rata. Per bulan Kotor rata-rata kotor. Ini saya sebenarnya mau jawab, ini ya namanya rahasia usaha saya ya. Ngono Pak De. Karena Pak Desa yang tanya, saya harus jawab. Iya iya. Karena ini adalah motivasinya orang sukses, katanya Pak Desa harus siapa tahu nanti yang nonton bisa termotivasi. Kan yang nonton bukan cuma orang sini Pak De. Kalau orang sini ora mungkin nanti ngurusin ini wisan. Ra sanggup. Enggak. Salah Pak Desa. Nah. Justru masyarakat Kendari sekarang gila. Iya, gila, tapi tidak mungkin bisa Termasuk seperti. yang bikin. Termasuk yang bikin Pak Desa. Nah, yang bikin siapa? Gila. Banyak. Maksudnya? Pembuat bongsai sekarang itu Sulawesi Tenggara semenjak meledaknya itu 2000 berapa ya? 2016 karena 2015 saya bagus dari bibit. 2017 2018 perkembangan sampai 2020 memang sepi, tapi 2020 2021 iya, tapi kan cuman buat saja. Enggak fokus kayak Bapak ini yang memang sudah. Kalau yang pembelian di rumah bukan untuk pemerintah. Jadi konco-konco lihat ini yang beli nih sudah hampir jam 6 masih datang membeli. Dari mana Mbak? Sampai dari mana? Dari Ranometo, Pak. Loh, dari Ranometo teman-teman. Dari kecamatan lain datang ke sini. Hampir tiap hari konco-konco. Ini kalau pembelian yang untuk ibu-ibu sekitaran kecamatan sekitar sini, desa sekitar sini ini ya minimal saya dapat itu biasanya sampai 10-11. Kecuali ada yang pengiriman jauh begitu. Saya tanya semuanya, include semuanya 1 bulan. Include semuanya 1 bulan saya bikin rata-rata kalau 20 dapat. 20 dapat. Insya Allah saya banyak dapatnya yang sudah dialami Pak De. Yang sudah dialami kan itu yang saya tanyakan. Jadi teman-teman ya,
Dari usaha ini Pak Deyanto per bulan itu kira-kira 20-an dapat. Terus dikurangi pengeluaran kurang lebih 12 juta, masih 8 juta lebih. Untuk pengembangan, untuk yang 8 juta, yang jelas 1 juta simpanan wajib harus, simpanan hari tua. Yang lebihnya saya belikan bahan-bahan lagi. Iya. Karena Pak Deyanto juga ini belinya bukan di sini teman-teman. Ya. Ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, ya Pak De ya. Ya, Ada yang sampai di Sumatera, Mang ya. Ya, Sumatera. Oke teman-teman ya, itu tadi cerita-cerita Pak Deyanto, salah satu pemilik usaha. Usaha apa jenenge Pak De asli ini? Usaha tanaman hias. Usaha tanaman hias, Ya. bukan bonsai ya, bukan. Bukan tanaman hias. Jadi salah satu pemilik tanaman hias, usaha tanaman yang mempunyai usaha tanaman hias yang ada di Sulawesi Tenggara. Kok ini paling tergede? Menurut sampean, enak sing selain ini? Ada. Enggak. Ada tapi jenis palem, jenis tanaman Tanaman ibu-ibu. tanaman ibu-ibu. Oh Kalau iya. untuk jenis tanaman Bonsai. bonsai campuran toh, jenis campuran kayak saya. Saya nih. Kalau untuk di kecamatan aku ya yakin, no. Tapi nah untuk di luar kan saya tidak pernah ke sana. Ada tapi penjual-penjual bunga-bunga biasa Pak. Kalau yang masuk ke dunia bonsai sampai sebanyak. Iya. Bonsai saya ada 400 pohon. Saya sudah punya plasma 2 orang. Di mana Pak De? Di sana. Dari sini sekitar 400 meter. Jadi luar biasa ya teman-teman. Dari 0 sampai 20 juta per bulan. Jadi motivasi buat sahabat-sahabat info desa semuanya yang ingin menekuni usaha bonsai. Tapi rumusnya kan harus tekun Pak De. Tekun, jujur, berani mencoba. Oh, itu teman-teman pesannya Pak Deyanto. Itu moto saya, tekun, jujur, berani. Jadi tekun, jujur dan berani teman-teman. Ada ketekunan, tidak ada kejujuran, percuma. Sekarang Ada kejujuran, tidak ada kita ketekunan, percuma. lihat cewek-ceweknya Ada kejujuran, dulu. ada ketekunan tapi tidak ada keberanian, lebih percuma. Kok enggak jadi beli? Ya jadi. Oh, lihat-lihat dulu. Selamat dulu. Oh. Jadi teman-teman hampir tiap hari seperti ini ya, rumah Pak Deyanto dikunjungin. Padahal jauh ini orang-orangnya ini, tapi selalu datang ke sini. Sekali lagi buat sahabat info desa dimanapun kalian berada, itu tadi bincang-bincang saya. Siapa tahu ada yang berminat untuk cari baik itu bakalan bonsai atau bonsainya yang sudah jadi, bisa hubungi Pak Deyanto. Nanti saya cantumkan nomor Bisa saya teleponnya. tambahkan, Ya. siapa tahu ada yang ingin menekuni usaha tanaman hias, monggo bersama-sama saya. Oh begitu Pak. Ya. Membuka untuk mendidik istilahnya. Ya, bukan mendidik sih, Piye? Sama-sama belajar. Bermitra. berbagi Pengalaman. berbagi pengalaman ya. Oh iya Mari. iya, oke. Mari. Jadi Saya ternyata senang orang jadi ternyata Pak Ade juga siap berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya yang suka di bidang tanaman hias. Oke teman-teman semuanya ya, sahabat info desa semuanya dimanapun kalian berada, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Deyanto ya. Sekali lagi sudah saya jelaskan dari awal, pemilik tanaman hias yang ada di Desa Lamumea. Tepatnya Desa Lamumea, bukan desa saya. Jaraknya dari desa saya itu kurang lebih 3 kiloan Pak De ya. Nah ini Pak Ade kebetulan juga temannya, ya akrab lah kalau dengan orang-orang di Lambusa. Cukurnya saja di Lambusa teman-teman. Ya. Jadi sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.